Selamat pagi semuanya, apa kabarnya? Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Kita bersyukur hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam pelajaran Pak dan Budi Pekerti bersama dengan saya Pak Guru Boti. Hari ini bersama-sama kita akan membahas sebuah materi yang berjudul Karya Allah di dalam Kepelbagaian. Sebelumnya, saya mengajak kita untuk memahami dulu apa tujuan yang akan kita capai dari pembelajaran kita hari ini. Mari kita simak. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik memahami bahwa Allah menciptakan manusia dalam kepelbagaian dan keunikannya, sehingga hal tersebut patut untuk disyukuri. Kepelbagaian pada akhirnya bukan halangan bagi manusia untuk membangun relasi pribadi ataupun sosial dengan sesama manusia. Karya Allah di dalam kepelbagaian. Kepelbagaian yang dimaksud pada materi kita hari ini adalah kepelbagaian manusia menyangkut dengan ras, agama, etnik, status sosial, dan lain sebagainya. Kepelbagaian ini tentu membawa dampak atau pengaruh bagi kehidupan manusia. Misalnya perbedaan suku, agama, status sosial, itu semua akan mempengaruhi kebiasaan kita dalam interaksi atau relasi antara manusia dengan sesamanya. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apa karya Allah dalam kepelbagaian di Indonesia? Saya melakukan wawancara terhadap beberapa siswa untuk mencari informasi tentang pandangan mereka berkaitan dengan Indonesia. Mari kita saksikan tanggapan mereka. Satu kata untuk Indonesia. Indonesia itu wonderful. Indonesia beragam budaya. Banyak agama. Indonesia itu maju. Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Anugerah dari Tuhan. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh teman-teman kalian, bahwa Indonesia itu wonderful land. Indonesia itu banyak agama. Indonesia itu beragam budaya. Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Pada akhirnya kita harus mengakui bahwa Indonesia itu adalah anugerah dari Tuhan. Saya ingin menyampaikan fakta bahwa Indonesia adalah salah satu negara di Asia yang memiliki lebih dari 520 suku, masing-masing dengan agama dan bahasanya. Dari segi agama, Muslim memiliki populasi terbanyak, diikuti oleh Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dalam dunia pendidikan, keberagaman budaya, suku, bahasa, agama menjadi sumber-sumber yang sangat kaya dan tentu saja membanggakan bagi Indonesia. Berdasarkan fakta itu, dengan yakin saya ingin mengatakan bahwa kepelbagaian di Indonesia atau keberagaman di Indonesia adalah karunia dari Tuhan yang patut untuk kita syukuri. Dengan kepelbagaian, hidup manusia menjadi kaya, laksana pelangi yang berwarna-warni. Dalam kepelbagaian warnanya, masing-masing warna memberikan kontribusi sehingga menjadikan pelangi itu nampak indah. Dengan keberagaman tersebut, umat manusia dapat saling belajar untuk memperkaya diri dengan berbagai tradisi, adat, kebudayaan, serta kebiasaan dari daerah, negara, ataupun ras serta agama-agama tertentu. Keberagaman memang menyimpan potensi kekayaan yang besar. Banyak hal positif dari keberagaman tersebut. Tapi apakah ada dampak negatifnya bagi keberlangsungan hidup manusia? Saya melakukan wawancara kepada beberapa orang siswa untuk menanyakan pendapatnya berkaitan dengan hal positif dan negatif dari keberagaman tersebut. Mari kita saksikan tanggapan mereka. Hal positif dari keberagaman. Hal positif dari keberagaman bisa belajar dari budaya lain, berteman tanpa membeda-bedakan. Hal negatif dari keberagaman. Hal negatif dari keberagaman adalah timbulnya rasa curiga dan tidak menerima perbedaan. Hal positif dan negatif dari keberagaman. Hal positif dari keberagaman, kita bisa belajar menghargai dan menghormati. Dan hal negatifnya bisa terjadi konflik. Keberagaman
ternyata juga memberi dampak negatif bagi Indonesia. Timbul perasaan curiga dan konflik menjadi permasalahan yang muncul dari keberagaman tersebut. Peristiwa-peristiwa seperti konflik agama di Poso, konflik agama di Ambon, konflik etnik di Sampit, dan juga pembakaran rumah ibadah kaum Ahmadiyah menjadi permasalahan yang dapat kita temui berkaitan dengan keberagaman di Indonesia. Mengapa keberagaman agama, budaya, etnik menjadi sumber perpecahan, bahkan menjadi sumber kekerasan antar manusia? Menurut Xiao Chong, seorang pemikir Kristen, dia mengatakan bahwa dosa dan pemberontakan menjadi penyebab dari perpecahan tersebut. Dosa dan pemberontakan manusia membuat manusia keliru dalam memahami keragaman sebagai ciptaan Tuhan. Parahnya, kesalahan pemahaman ini diwujudkan dalam ideologi atau pandangan dunia yang kemudian menjadi budaya di dalam masyarakat. Dosa dan pemberontakan manusia menyebabkan perpecahan dan sikap yang merendahkan sesama manusia menurut perbedaan ras, etnis, agama maupun gender. Sikap ini telah menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi mereka yang mengalami diskriminasi. Sikap yang tepat untuk memahami keberagaman adalah mari bersama-sama kita baca teks Alkitab kita untuk mengerti tentang karya Allah di dalam kepelbagaian. Dalam Perjanjian Lama, kita melihat bahwa rencana penebusan Allah sudah mencakup segala bangsa dari berbagai ras dan etnis melalui Abraham. Ketika dikatakan bahwa oleh karena dia, Abraham, segala bangsa di muka bumi akan memperoleh berkat. Kejadian 18 ayat 18 dan 26 ayat 4. Lagi dikatakan dalam Yesaya 56 ayat 7, rumahku akan menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Dalam Perjanjian Baru, surat Galatia 3 ayat 28 dikatakan, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dengan demikian, semua orang dari berbagai latar belakang bangsa, budaya, warna kulit adalah satu komunitas yang berada di dalam jangkauan keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui Yesus Kristus. Tuhan juga memberi perintah, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum baru yang diberikan Yesus ini tidak menyebut bahwa sesama manusia itu hanyalah orang Yahudi, namun untuk semua manusia. Dengan demikian, tembok eksklusivisme keselamatan atau tembok pemisah yang selama ini dibangun oleh orang Yahudi telah dirobohkan Yesus. Dengan demikian, segala bangsa memperoleh kesempatan untuk hidup di dalam kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Itulah anugerah Allah dalam kepelbagaian. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.